Mah zoom ya Maya. Apa? Tuh zoom. Guru siapa? Guru. Udah situ ah. Mana bajunya? Di sini gantungan. Tapi nggak jadi. Mau tuh. Baju itu mana HW kan HW Di sekarang. situ. Buang atasnya. Buang aja sekarang atasnya dibuka. Udah dibuka atasnya. Atasnya dibuka. Udah. Sekarang aja. Sekarang langsung dibuang. Gimana aja? Aku nyarinya sih. Kita udah pernah jum belum? Hai Kak. Belum pernah jum nih kan? Belum Pak. Iya, oke. Lima menit lagi nih, baru 12 orang. Baru 12 orang, 5 menit. Kita mulai aja. Kamu lebih banyak pakai Meet apa pakai Zoom? Google. Google Meet sih lebih enak, Pak. Meet aja ya. Jadi mulai berikutnya Meet aja ya. Iya, Pak. Oke. Yang kemarin di GCR, di Google Classroom, udah dibaca-baca belum? Udah Pak. Udah ya, jadi tinggal penjelasannya aja. Udah pernah di kelas 10? Belum? Udah anak trigonometri? Ada yang udah. Ada yang udah ya? Oh, kalau udah ada berarti nggak ada masalah, kita lanjutin aja deh. Kita pemantapan aja untuk menjelaskan tentang persoalan-persoalannya aja. Sendong. Gitu aja. Sendong, Ji. Tiga menit lagi. Itu guru suka. Baru 14 siswa ini. Ingat.
menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh jadi Asik deh. kedengeran nggak? Dengeran Pak, dengeran. Oke, Dengeran Pak. oke. Lanjut close sebentar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman Gunadi. Infal, bukan guru tetap kamu matematika peminatan, tapi infal karena guru barunya, guru lama pindah mutasi, sedangkan guru barunya belum kelihatan. Maka saya sama Bu Dini kurikulum suruh infal sementara. Tapi itu terlambat, kenapa? Karena saya nggak tahu bahwa saya harus menginfal. Ternyata saya semua matematika peminatan harus infal dari kelas 10, 11, 12. Karena saya ngajarnya cuma wajib, matematika wajib kelas 12 saja. Maka untuk sementara sebulan sekali atau 2 minggu sekali, maka ini kamu bawa tugas kamu ini, masukkan ke sini, ke folio bergarisnya gitu loh. Nah nanti untuk setelah dikerjakan, difoto atau di scan, masukin tugas kamu ke upload di Google Classroom. Itu yang teknik untuk belajar dengan saya. Nah sama saya berarti harus 2 minggu atau sebulan sekali atau 3 minggu atau seminggu sekali itu harus tatap muka, karena matematika nggak bisa kalau nggak ada tatap muka. Tapi itu pun kalau diizinkan oleh orang tua kamu, kalau nggak apa-apa. Yang pasti untuk kamu ya, untuk sementara saya pegang dulu untuk matematika peminatannya. Oke, kemarin saya udah share untuk matematika persamaan trigonometri untuk yang radian besar sudut yang ada pada fungsi trigonometri, mulai dari sinus yang angkanya naik, ya, lihat naik, sinus naik 0, setengah, ini ya, setengah akar 2, dan seterusnya. Ini radiannya nih. Jadi kalau V per 6 berarti 30 derajat, V per 4 45 derajat, dan seterusnya. Di sini harus kamu pahami. Ini udah saya share di Google Classroom. Lanjut. Untuk yang berikutnya kamu harus memahami di sini. Di sini bahwa di kuadran pertama 0 sampai 90 nilainya positif semua. Untuk sinus, kosinus, dan tangen. Tapi di kuadran kedua mulai dari 90 sampai 90 hanya nilai sin yang positif. Jadi yang lain kosinus dan tangen nilainya negatif. Sin, tangen positif. Berarti antara 180 dan 270 hanya nilai tangen yang positif, yang lainnya negatif. Baik sinus maupun kosinus. Kuadran keempat antara 270 dan 360 hanya cos yang positif. Jadi kalau ditanya nilainya positif apa negatif? 330. Untuk cos positif, untuk sinus negatif. Misalkan nilai 315 sinus 315 berarti nilainya negatif karena kuadran keempat ini hanya cos yang positif. Di sini kamu udah belajar di kelas 10. Ya. Ini hanya mengingatkan kembali untuk nilai-nilai dan seterusnya. Nilai positif kosinus ada 2. Di kuadran kedua, pertama yaitu untuk yang 180 min alfa
atau 90 plus alfa. Jadi ada yang positif di kuadran kedua, juga ada positif di kuadran pertama. Jadi A dan min alfa atau 90 plus alfa. Jadi nilai cos positif ada 2 di kuadran pertama dan di kuadran sinus di kuadran pertama dan kuadran kedua. Nilai positif cosinus ada 2, kuadran pertama dan kuadran keempat. Nilai positif tangen di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Nah, ini harus kamu pahami untuk persamaan trigonometri. Lanjut. Ini saya, karena kamu udah pernah, saya hanya contohnya gampang aja. Ada setengah. Setengah, sinus setengah itu berapa derajat, berapa phi? Kesini kamu lihat. Setengah berarti nilainya adalah kalau untuk setengah untuk sinus berarti dia berapa derajat nilainya? Di sini kamu lihat. Sinus setengah berarti 30 derajat. Ada 2 yang positif. Nah, di sini bisa kamu lihat. Ternyata yang pertama setengah adalah 30 derajat plus K. Kelipatan 0, 1, 2. Yang diminta rentangannya nggak boleh lebih dari 360. Kalau 360 lewat berarti tidak memenuhi seperti di sini. Maka cuma ada 2 himpunan penyelesaian 30 derajat dan 120 derajat. Ini pun sudah pernah kamu lakukan karena tadi saya tanya sudah ada pernah di kelas 10. Lanjut. Ini juga cos tengah. Kalau sin tadi 30, kalau cos 60. Berbalikan aja. Kalau cos dia turun, ya. Kalau sinus dia naik. Lanjut. Nanti dibaca-baca aja. Ini pakai phi. Phi. Di situ ada phi 2/10 phi. Berarti karena sinus sama sinus sama persis di sini bisa dicoret X-nya sama dengan 2/10 phi. Hanya saja tetap menggunakan kelipatan. Kenapa? Karena cos itu grafiknya terus meningkat. Ya, jadi begini. Jadi harus kamu pahami dia kelipatan. Nah, dia punya rentangannya sampai 2 phi. 2 phi itu 360 juga. Nah, ini harus kamu pahami juga bahwa untuk penjelasan karena sudah pernah, jadi saya nggak ada masalah. Ini juga contohnya yang menggunakan. Nah, kalau angka seperti ini berarti sin 2 sin X sama 1 plus 2 pindah luas jadi per. Jadi sin X per 2. Di sini 2-nya pindah luas jadi bagi, kali jadi bagi, tambah jadi kurang, kurang jadi tambah. Jadi kalau pindah luas maka berubah tanda dia. Lanjut. Nah, ini bisa kamu pahami. Kalau min kamu pelajari untuk sementara karena ini udah pernah juga. Derajat setengah akar 3 berapa derajat? Buka yang tadi, buka yang di sini. Nih. Buka ini. Berapa derajat ya? Kamu harus cari tahu. Boleh kamu screenshot, boleh kamu download di Google Classroom, di GCR. Nah, nanti kamu bisa lihat di situ mana yang harus kamu lakukan untuk. Nah, sini ada contoh-contohnya, bisa kamu baca-baca aja. Nah, di sini udah dua slide yang saya kasih kemarin. Yang pertama, yang satu lagi adalah yang ini. Nih, udah karena udah pernah juga, jadi gak ada masalah lagi saya untuk menjelaskan. Tinggal kamu setelah mempelajari contoh-contoh soal, kamu bisa mencari soal-soal yang lain. Ini juga udah di kelas 10 juga. Ini kenapa pakai K? Karena berulang-ulang terus. Ini adalah sinus, dan ini adalah cosinus, dan inilah tangen. Lanjut, ini juga yang tadi yang harus kamu hafalkan. Kalau sinus dia mulai naik 0, setengah terus, sedangkan cos turun. Maksudnya turun di sini di 90. Cos naik, sini naik, sinus naik sampai 90 1. Kalau cos turun, berbalikan. Nah, ini kalau ini berarti
sinus dibagi cos kalau pengen. Lanjut. Ini juga tadi udah saya jelaskan tadi, kalau di kuadran pertama positif semua, di kuadran kedua sin, tan, cos. Kuadran ketiga hanya tangen, kuadran keempat hanya cos. Di sini juga udah saya jelaskan. Ya, ini yang menyangkut rumus-rumus untuk persamaan trigonometri. Boleh dipakai identitas trigono seperti ini. Ya, ini di kelas 10 sudah dikasih oleh Ibu Diana. Nah, ini juga cara penyelesaian di LKS seperti ini. Hampir sama yang saya sudah jelaskan yang tadi. Sampai sini dulu, silakan yang mau nanya tentang persamaan trigonometri yang tadi katanya sudah kamu dapatkan di kelas 10. Ini hanya peningkatan pengayaan soalnya aja berarti. Pakai V dan pakai derajat. Ini contohnya bahwa setengah ya. Assalamualaikum. Ya. Salam. Jadi gitu. Silakan yang mau nanya. Silakan yang mau nanya deh. Tanya dulu nggak? Nggak, Pak. Yang mau bertanya, silakan karena sekali lagi saya hanya menginfal untuk guru sementara aja. Kalau nggak ada yang bertanya, kamu baca-baca lagi, tinggal nanti untuk yang nggak jelasnya ada di tatap muka. Tatap muka itu nanti saya atur waktunya setelah dapat dari sekolah. Untuk Sabtu ini saya 12 IPA 1 yang mau tatap muka yang diizinkan oleh orang tuanya jam 10. Kalau nggak ada ini belum ada tugas-tugasnya, saya suruh baca-baca aja, saya pelajari soal-soal, tugas belum, karena nanti kalau ada tugas nggak banyak, paling yang bisa kamu kerjakan saja di kertas folio bergaris, lalu dikasih di map. Tadi kamu warna merah. Sedangkan untuk yang kelas 11 IPA 2 warna biru. Semua yang sama saya kelas 12, kelas 10 menggunakan map untuk menyelesaikan tugas kamu, agar kalau kamu nilainya kurang nggak perlu remedial lagi, udah ada tugas-tugas kamu di map. Juga nilai rapot kamu kalau kurang ulangan nggak perlu saya kejar-kejar untuk remedial, karena sudah ada tugas-tugas kamu untuk diselesaikan di map plastik. Boleh kerjasama, boleh nyalin asal bukan fotokopi. Nggak boleh difotokopi. Terus setiap lembar yang difoto untuk diupload kasih nama. Kenapa? Karena kalau ada yang ngirim pakai WA atau via WA, maka biasanya namanya nggak terdetek di WA. Berarti harus pakai kertasnya yang ditulis namanya. Jadi itu aja yang saya sampaikan untuk sementara, sambil nunggu gurunya ada. Mudah-mudahan secepatnya gurunya ada sehingga saya nggak telat-telat ngajarnya. Karena terus terang untuk saya kebetulan saya ngajar 2 sekolah, SMP Nurul Islam dan SMA Muhammadiyah 23. Kebetulan sertifikat saya di Muhammadiyah Matematika SMA. Kamu nanya nggak? Silakan, kamu nanya nggak? Kebetulan kalau nggak ada, saya sudahi. Isi absen kamu, download atau pelajari yang di DCR, baik pertemuan pertama yang kemarin maupun yang kedua hari ini hampir sama. Nanti besok kita mulai latihan-latihan. Jadi besok kamu nggak usah ada meet lagi. Besok yang meet itu kelas 11 IPA 2 besok jam 10, karena sekarang dia nggak bisa. Tanya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Bahasa tengah-tengah kapan, Pak? Ya. Saya mau nanya, Iya, siap. Kapan? belajar offline-nya yang datang itu kira-kira tanggal berapa ya, Pak? Saya nggak tahu, Pak. Iya, nanti ada info, karena ada orang tua yang ngizinin, ada yang tidak.
ada kepala sekolah yang mengizinkan, tidak juga. Kepala sekolahnya hari ini baru mengizinkan kelas 12 IPA dulu untuk hari Sabtu besok jam 10. Oh begitu ya Pak. Terima kasih Ya, Pak. ya, oke. Tolong semuanya mengerjakan tugas biar nilai kamu nggak di bawah KKM. Ya, sekali lagi boleh kerjasama. Nggak harus semua tugas diselesaikan. Misalkan ada soal 5 cuma 2 aja, berarti daya juang kamu cuma sampai 2. 3, daya juang kamu cuma sampai 3. Ya usaha aja kan. Di matematika di browser tuh banyak dari mulai Brainly, MATLAB matematika, anak blok matematika, banyak di situ yang ada soal-soal dan penyelesaian matematika. Hanya saja kamu butuh fokus untuk nilai kamu. Ya, itu aja. Iya Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.